Tanpa suara, tanpa BBM. Jadi selama ini yang saya kira paling hemat itu motor Honda, irit BBM-nya. Ternyata ada yang lebih irit lagi, yaitu motor listrik. Kesimpulan saya mesti beli ini nih, mesti beli ini nih. Nanti kalau saya punya duit saya beli. Nunggu THR apa ya? THR tahun depan. Kalau dapat THR banyak, saya beli motor listrik biar tidak beli bensin lagi. Video kali ini Teko Otomotif akan membahas masalah motor listrik VR Q1. Ini punya Pak Guru, orang Cikakak, Wangon. Ini kita mau coba ini nih. Oh, gantungan kuncinya saja baterai. Ini motor listrik, tidak pakai BBM lagi. Ini pakainya listrik, dicas pakai baterai nih. Oh, ini motor pakai baterai. Nah, ini kilometernya, ini ada indikatornya. Ini untuk apa namanya? Netral. Jadi kalau dipencet, kalau ada logonya P, itu artinya parkir. Gasnya itu tidak bisa diputar. Dipencet sampai logo di dashboardnya atau speedometernya itu 00. Nah, ini gasnya kita putar. Ini kita putar gasnya. Rodanya itu sudah berputar, sudah bisa jalan. Pengoperasiannya sangat mudah. Ini untuk motor listrik. Nggak ada suaranya, nggak ada asapnya. Irit bensin, dijamin 100% irit bensin. Diperhatikan ini speedometernya 00. Ini pengoperasiannya sangat mudah, tinggal dipencet. Nah, ini sudah, kalau sudah ada logonya P, itu gasnya itu diputar, itu tidak ada reaksi, roda tidak berputar. Dipencet, nah itu sampai 00. Nah, itu baru digas, rodanya akan berputar. Nah, ini menggunakan baterai, saya ulangi lagi, tidak pakai BBM, 100% ini irit BBM. Ini nggak percaya nih, saya buka, ini ada baterainya. Baterai bawaannya itu cuma satu, di sini ada dua. Karena biar jarak tempuhnya jauh, karena sudah berbicara motor listrik itu jarak tempuhnya yang kita bicarakan. Ini mampu untuk 100 km. Jadi dari Cikakak sampai Selarang pulang pergi tanpa ngecas lagi dengan dua baterai ini. Kalau bawaannya itu cuma satu baterai saja. 72 volt 20 ampere. Ini baterainya menggunakan LiFePo 4 atau Li-ion juga bisa, sama. Ini testimoni dari Pak Guru yang punya. Ini per bulannya sudah bisa menghemat sekitar 500.000. Untuk biaya BBM-nya itu digantikan dengan listrik. Biaya listriknya cuma naik 15.000. Ini BPKB-nya. Artinya motor ini sudah on the road, sudah ada BPKB-nya. Jadi tidak takut was-was ketika ada isi lob di jalan. Ini suratnya sudah lengkap karena sudah on the road atau OTR. Berbeda dengan yang lainnya, kadang itu masih off the road, surat-suratnya belum lengkap. Kalau ini sudah lengkap. Bagaimana dengan kecepatannya? Apa seperti siput atau seperti petir bisa wush? Ya, kita ini mau coba, namanya barang baru, apalagi saya nggak punya, akan kita coba kecepatannya. Kecepatannya yang bisa dicapai ini. Putar Pak, coba Pak. Nah, ini kita skandar 2. Ini bisa 96 km per jam tanpa beban. Ini di yang versi high, yang tinggi. Coba yang low pira Pak? Low sekitar 58. Ini tanpa beban. Mana Pak? Syutingnya Pak. Oke, mumpung ada pinjaman, sip, saya mau coba ke jalan raya ini. Rasanya seperti apa menggunakan motor listrik. Dan ternyata ya ini memang ini nyaman, nyaman. Saya merasa menggunakannya itu nyaman. Nah, ini kita putar-putar dulu nih, merasakan sebelum beli ya. Suatu saat saya ini beli, sementara saya masih nyaman pakai Suzuki Katana. Ini kepingin juga sebenarnya sih. Ya nanti kalau saya punya duit saya beli. Ya ini ada mundurnya juga. Ini yang kuning dipencet kita bisa mundur. Nah, dipencet sambil gasnya diputar itu motornya bisa mundur. Nah,
Oh, sangat unik ini motor listrik ini. Bisa mundur, motor bensin nggak bisa. Kecuali yang rodanya 3, itu bisa mundur. Kalau ini motor listrik bisa mundur. Ini saya nyoba ini, mumpung Pak Guru ngasih pinjaman gratis. Ini sangat bagus menurut saya. Tanpa suara, tanpa BBM. Jadi selama ini yang saya kira paling hemat itu motor Honda, irit BBM-nya. Ternyata ada yang lebih irit lagi, yaitu motor listrik. Kesimpulan saya mesti beli ini nih, mesti beli ini nih. Nanti kalau saya punya duit saya beli. Nunggu THR apa ya? THR tahun depan. Kalau dapat THR banyak, saya beli motor listrik biar tidak beli bensin lagi. Main ya Pak, main ya, orang mau nih suaranya ya. Bagus sekali nih. Harga Via Sayang harganya masih satu lumayan. di muncul bursa motor Gombong. Itu harganya 17.150.000. Ini 17.150.000 sudah lengkap dengan STNK dan BPKB-nya. Perbedaan yang sangat terasa jika dibandingkan dengan motor manual adalah di percepatannya. Ini kalau ini percepatannya itu ada high sama low. Seperti tadi kita coba, kecepatan untuk low itu sampai 57, high itu sampai 90 km per jam kira-kira lah. Bisa lebih. Nah, ini perbedaan yang sangat ini dengan motor bensin adalah di percepatan. Kalau motor matic itu kan tanpa percepatan. Di sini ada kilometernya, ini kilometer. Ya, ini setelah misalnya baterainya diganti, ini reset. Jadi tidak bisa kita beli, misalnya ada yang beli second ya, motor listrik second terus dilihat kilometernya, ini kilometernya baru 2000. Ini motor masih baru, ini nggak bisa karena setiap kita membongkar baterai ini kilometernya akan reset ke 0. Ini kalau baterainya habis tinggal kita cas, kita colokan. Daya untuk pengecasannya itu, untuk daya listriknya itu sekitar 400 watt. Untuk ngecasnya itu baiknya jangan nunggu habis. Jadi ketika kita sudah pakai, kita pulang, katakanlah kita bawa kerja ke kantor, pulang, ya nggak usah nunggu habis kita cas. Karena waktu 4-5 jam itu kan cukup lama. Nah, kita itu makanya ketika belum habis baterainya kita cas saja. Apa tidak rusak? Oh, itu tidak masalah karena baterai lithium itu sifatnya macam ini nih. Ini kan baterai lithium. Baterai lithium itu kuncinya jangan sampai kehabisan, terus jangan sampai terlalu penuh. Nah, di situ itu biasanya itu baterai lithium itu akan lebih awet. Gara-gara mencoba motor listrik VR Q1 punya Pak Guru, akhirnya saya juga beli New VR Q1. Ini versi yang lebih terbaru dengan beberapa perbedaan yang menurut saya punya saya lebih bagus. Salah satunya adalah LCD-nya sudah negatif. Ini lebih baru dan lebih murah, saya dapat 6 juta. Pak Guru dulu beli itu 6,5, belum ada baterainya. Jadi saya beruntung dapat lebih murah.